Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul The Open Economy atau ekonomi terbuka, yang beranggotakan saya sendiri, Devita Tirmaida, Naomi Junita Batubara, Vincent Yarti Pasaribu, Sebastian Pranata Manurung. Ekonomi terbuka berinteraksi secara bebas dengan ekonomi lain di seluruh dunia. Topik ekonomi terbuka ada 3. Yang pertama itu arus barang dan jasa internasional. Yang kedua, perbedaan nilai tukar real dan nilai tukar nominal. Yang ketiga, paritas daya beli. Arus modal dan barang internasional. Ketika perekonomian disebut terbuka, berarti pengeluaran negara di tiap tahun tertentu tidak sama dengan output barang dan jasanya. Suatu negara bisa melakukan yang A, pengeluaran lebih banyak ketimbang produksi dengan meminjam dari luar negeri. Yang B, pengeluaran lebih sedikit dari produksinya dan memberi pinjaman pada negara lain. Mari kita lihat perhitungan pendapatan nasional untuk menjelaskannya. Akan dilanjutkan oleh Sebastian. Selanjutnya Y sama dengan C tambah I tambah G tambah NX, yaitu setelah beberapa manipulasi identitas pos pendapatan nasional dapat ditulis ulang sebagai NX sama dengan Y min dalam kurung C plus I plus G, yaitu ekspor neto output pengeluaran domestik. Persamaan ini menunjukkan bahwa dalam perekonomian terbuka, pengeluaran domestik tidak perlu sama dengan output barang dan jasa. Jika output melebihi pengeluaran domestik, kita mengekspor, selisihnya ekspor neto NX adalah positif. Jika output kurang dari pengeluaran domestik, kita mengimpor, selisihnya yaitu ekspor neto atau NX adalah negatif. Selanjutnya itu identitas pos pendapatan nasional pada perekonomian terbuka. Y sama dengan C tambah I tambah G tambah NX, yaitu Y sama dengan jumlah permintaan untuk output domestik, C yaitu konsumsi rumah tangga, I sama dengan investasi oleh sektor usaha dan rumah tangga pembelian pemerintah, yang G merupakan ekspor neto atau permintaan luar negeri neto. Selanjutnya perhatikan kita telah menambah ekspor neto NX diidentifikasikan sebagai X min IM. Juga catat bahwa pengeluaran domestik atau atas seluruh barang dan jasa adalah jumlah pengeluaran untuk barang dan jasa domestik serta barang dan jasa mancanegara. Arus barang dan jasa internasional. Ekspor sama dengan barang dan jasa produksi dalam negeri yang dijual ke luar negeri. Impor sama dengan barang dan jasa produksi luar negeri yang dijual ke dalam negeri. Ekspor bersih atau NX atau neraca perdagangan sama dengan nilai ekspor value of export, nilai import value of import. Surplus dan defisit perdagangan NX mengukur ketidakseimbangan perdagangan barang dan jasa suatu negara. Definisi perdagangan X lebih kecil dari M kelebihan impor atas ekspor. Surplus perdagangan X lebih besar dari M kelebihan ekspor atas impor. Perdagangan seimbang X sama dengan M ketika ekspor sama dengan impor. Selanjutnya akan dibacakan oleh Naomi. Investasi asing neto atau neraca perdagangan. Mulai dengan identitas pos pendapatan nasional, Y sama dengan C tambah I tambah G tambah NX. Kurangi C dan G dan kedua sisi dan diperoleh Y kurang C kurang G sama dengan I tambah NX. Kita sebut ini SN tabungan nasional. S sama dengan I tambah NX. S kurang E sama dengan NX. Bentuk identitas pos pendapatan nasional ini menunjukkan bahwa ekspor neto suatu perekonomian
harus selalu sama dengan selisih antara tabungan dan investasinya. S kurang I sama dengan NX, neraca perdagangan atau trade balance. Arus modal keluar neto sama dengan neraca perdagangan. S kurang I sama dengan NX. Jika S kurang I dan NX positif, S kurang I lebih dari NX, kita punya surplus perdagangan atau trade surplus. Kita jadi negara donor di pasar uang dunia dan kita mengekspor lebih banyak barang daripada mengimpornya. Jika X kurang I dan X negatif, S kurang I lebih dari NX, kita punya defisit perdagangan atau trade deficit. Kita jadi negara pengutang di pasar uang dunia dan kita mengimpor lebih banyak barang daripada mengekspornya. Jika S kurang I dan X 0, kita punya perdagangan berimbang atau balance trade karena nilai impor sama dengan nilai ekspor. Neraca perdagangan bilateral. Neraca perdagangan bilateral antara dua negara berarti bahwa nilai apa yang satu negara jual ke negara lain sama dengan nilai apa yang dibeli dari negara itu. Suatu negara bisa punya defisit dan surplus perdagangan besar dengan berbagai negara, tapi punya perdagangan berimbang keseluruhan. Tiap negara yang membeli sesuatu tanpa menjual sesuatu ke negara yang sama punya defisit perdagangan bilateral. Tiap negara punya perdagangan berimbang keseluruhan, mengekspor dan mengimpor barang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pinta. Bagaimana kebijakan mempengaruhi neraca perdagangan? Anggaplah perekonomian berada pada posisi perdagangan berimbang atau balance trade. Dengan kata lain, pada tingkat bunga dunia, investasi 1 sama dengan tabungan S dan ekspor neto sama dengan 0. Mari kita gunakan model kita untuk memprediksi dampak kebijakan di dalam dan luar negeri. Next. Tabungan dan investasi dalam perekonomian terbuka kecil. Di perekonomian tertutup, R menyeimbangkan tabungan dari investasi. Di perekonomian terbuka kecil, tingkat bunga ditentukan pasar keuangan dunia. Selisih antara tabungan dan investasi menentukan neraca perdagangan. Di kasus ini, karena R di atas, R tertutup dan tabungan melebihi investasi. Ada surplus perdagangan. Jadi, ada perdagangan berimbang, kenaikan tingkat bunga dunia karena ekspansi fiskal luar negeri menyebabkan surplus perdagangan. Jika tingkat bunga dunia berkurang, KR I akan melebihi S, 12 lebih dari S, dan akan ada defisit perdagangan. Next. Ekspansi fiskal domestik pada perekonomian terbuka. Kenaikan belanja pemerintah atau penurunan pajak dan mengurangi tabungan nasional dan menggeser kurva tabungan ke kiri. Ini contoh kurvanya. Selanjutnya di pita. Ekspansi fiskal luar negeri pada perekonomian terbuka. Ekspansi fiskal di perekonomian luar negeri yang cukup besar untuk mempengaruhi tabungan dan investasi dunia, meningkatkan tingkat bunga dunia dari R1 ke R2. Pergeseran kurva investasi pada perekonomian terbuka. Pergeseran ke kanan pada kurva investasi dari I1 ke I2 meningkatkan jumlah investasi pada tingkat bunga dunia R. Ini contohnya. 2. Kurs atau exchange rate, bursa valuta asing, kurs dan lebih banyak lagi. Fungsi bursa atau pasar valuta asing dalam rangka memperlancar pembayaran internasional. Pasar valuta asing mempunyai fungsi yang amat penting. Fungsi pasar valuta asing antara lain: yang pertama, memperlancar terjadinya kegiatan ekspor dan impor. Yang kedua, memperlancar penukaran valuta asing. Yang ketiga, memperlancar pemindahan dana dari suatu negara ke negara lainnya dan memberikan tempat para pedagang valuta asing untuk melakukan spekulasi. Kurs nominal dan real. Kurs adalah antara dua negara, adalah harga
yang penduduk negara-negara tersebut tukarkan satu sama lain. Kurs nominal adalah harga relatif mata uang dan negara. Akan dilanjutkan oleh Sebastian. Selanjutnya itu kurs nominal, yaitu harga mata uang relatif dua negara. Selanjutnya dinotasikan sebagai C. Kurs real atau harga barang relatif antara dua negara, kadang disebut terms of trade, dinonaktifkan sebagai E. Selanjutnya kurs nominal atau nilai tukar nominal. Nilai tukar nominal E, nilai tukar mata uang suatu negara dengan negara lain. Kami menyatakan semua nilai tukar sebagai mata uang asing per unit mata uang. E sama dengan satuan mata uang per satuan mata uang domestik. Nilai tukar spot versus forward. Nilai tukar nominal E sama dengan mata uang domestik per pertukaran asing. Kontrakan forward mengacu pada transaksi pengiriman valuta asing pada tanggal tertentu di masa depan, digunakan untuk melindungi resiko mata uang. Apresiasi dan depresiasi. Anggap ada kenaikan permintaan untuk barang dan jasa AS. Bagaimana ini akan mempengaruhi kurs nominal? DS bergeser ke kanan dan meningkatkan kurs nominal E. Ini dikenal sebagai apresiasi dari dolar. Sebaliknya, peristiwa yang mengurangi permintaan dolar dan sehingga mengurangi E akan jadi depresiasi dari dolar. Berikut tabel nilai dolar dari transaksi. Selanjutnya Kurs itu real. kurs real. Kurs real adalah harga relatif barang-barang di antara dua negara. Kurs real menyatakan tingkat di mana kita bisa memperdagangkan barang-barang suatu negara untuk barang-barang negara lain. Kita dapat menulis perhitungan ini sebagai kurs real. Kurs nominal X, harga barang dan negeri dibagi harga barang luar negeri. Tingkat harga di mana kita memperdagangkan barang dalam dan luar negeri tergantung pada harga barang dalam mata uang lokal dan pada tingkat kurs yang terjadi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Naomi. Kurs real atau nilai tukar real. Yang pertama, nilai tukar real, tingkat di mana G dan S suatu negara diperdagangkan untuk G dan S negara lain. Yang kedua, nilai tukar real. I sama dengan E, X per P sama dengan P, di mana P sama dengan harga domestik, P sama dengan harga luar negeri atau dalam mata uang asing, I sama dengan nilai tukar nominal yaitu mata uang asing per unit mata uang domestik. Hubungan antara kurs real dan nominal. Kurs real antara dua negara dihitung dari kurs nominal dan tingkat harga di kedua negara. Jika kurs real tinggi, barang-barang luar negeri relatif murah dan barang-barang domestik relatif mahal. Jika kurs real rendah, barang-barang luar negeri relatif mahal dan barang-barang domestik relatif murah. Dengan catatan P adalah tingkat harga domestik atau diukur dalam mata uang lokal dan P adalah tingkat harga luar negeri atau diukur dalam mata uang asing. Kurs real dan neraca perdagangan. Hubungan antara kurs real dan ekspor neto adalah negatif. Semakin rendah kurs real, semakin mahal barang-barang domestik relatif terhadap barang-barang luar negeri, dan sehingga semakin besar ekspor neto kita. Tentunya kurs real ditentukan oleh perpotongan dari garis vertikal mewakili tabungan dikurangi investasi dan kurva ekspor neto yang melandai ke bawah. Di sini jumlah dolar yang ditawarkan untuk investasi luar negeri neto sama dengan jumlah dolar yang diminta untuk ekspor neto barang dan jasa. Dampak kebijakan fiskal ekspansioner dalam negeri pada kurs real. Kebijakan fiskal ekspansioner dalam negeri, seperti kenaikan belanja pemerintah, G atau pemotongan pajak mengurangi tabungan nasional. Turunnya tabungan mengurangi penawaran dolar untuk ditukar ke mata uang asing, dari S1 kurang I ke S2 kurang I. Pergeseran ini meningkatkan kurs real equilibrium dari E1 ke E2. Turunnya tabungan mengurangi penawaran dolar.
yang menyebabkan kurs real meningkat dan menyebabkan ekspor neto menurun. Selanjutnya dibacakan oleh Pinta. Dampak kenaikan permintaan investasi pada kurs real. Kenaikan permintaan investasi meningkatkan jumlah investasi domestik dari I1 ke I2. Akibatnya, penawaran dolar untuk ditukar ke mata uang asing turun dari S kurang I1 ke S kurang I2. Turunnya penawaran ini meningkatkan kurs real equilibrium dari S1 ke E2. Next. Dampak kebijakan fiskal luar negeri pada kurs real. Kebijakan fiskal ekspansioner luar negeri mengurangi tabungan dunia dan meningkatkan tingkat bunga dunia dari R1 ke R2. Kenaikan tingkat bunga dunia mengurangi investasi dalam negeri, yang lalu meningkatkan penawaran dolar untuk ditukarkan ke mata uang asing. Akibatnya, kurs real equilibrium turun dari S1 ke E2. Next. Paritas daya beli. Bagaimana tingkat harga mempengaruhi kurs? Tidak ada. Semua perubahan pada tingkat harga suatu negara akan diserap penuh ke dalam kurs nominal. Ini adalah hukum satu harga yang diterapkan untuk pasar internasional. Paritas daya beli menyatakan bahwa pergerakan kurs nominal terutama merefleksikan perbedaan tingkat harga negara-negara. Ini menyatakan bahwa jika arbitrase internasional dimungkinkan, maka $1 harus memiliki daya beli yang sama di setiap negara. Paritas daya beli, teori nilai tukar di mana satu unit mata uang harus dapat membeli jumlah barang yang sama di semua negara. 1. Berdasarkan hukum satu negara. 2. Menyiratkan bahwa nilai tukar nominal menyesuaikan. 3. Untuk menyamakan harga sekerancang barang di seluruh negara. Next, dilanjut ya. Paritas daya beli atau purchasing power parity. Purchasing power parity teori nilai tukar di mana setiap mata uang seharusnya dapat membeli jumlah yang sama pada semua negara. Teori nilai tukar di mana satu unit mata uang harus dapat membeli jumlah barang yang sama di semua negara. Berdasarkan hukum satu harga menyuratkan bahwa nilai tukar nominal menyesuaikan untuk menyamakan harga sekeranjang barang di seluruh negara. Keseimbangan kemampuan berbelanja kadang-kadang juga disebut paritas daya beli atau purchasing power parity. Dalam ilmu ekonomi adalah sebuah metode yang digunakan untuk menghitung sebuah alternatif nilai tukar antara mata uang dari dua negara. PP mengukur berapa banyak semua mata uang dapat membeli dalam pengukuran internasional atau biasanya dolar, karena barang dan jasa memiliki harga berbeda di negara lain. Yang ketiga, nilai tukar digunakan dalam perbandingan internasional dan standar hidup. PDB sebuah negara awalnya dihitung dalam mata uang lokal. Jadi perbandingan antara dua negara membutuhkan konversi mata uang. Perbandingan menggunakan nilai tukar nyata dianggap tidak nyata karena mereka tidak merefleksikan perbedaan harga antara negara. Perbedaan antara nilai tukar dan nilai tukar nyata bisa berbeda banyak. Paritas daya beli dan penerapannya. Yang pertama, paritas daya beli menyiratkan bahwa nilai tukar nominal antara dua negara harus sama dengan rasio tingkat harga. Yang kedua, jika kedua negara memiliki tingkat inflasi yang berbeda, maka E akan berubah dari waktu ke waktu. Jika inflasi di Meksiko lebih tinggi daripada di AS, maka P naik lebih cepat dari P. Jadi E naik, dolar menguat terhadap peso. Yang kedua, jika inflasi di AS lebih tinggi daripada di Jepang, maka P naik lebih cepat daripada P bintang. Jadi E turun, dolar terdepresiasi terhadap yen. Kesimpulannya, seberapa berbedakah perekonomian terbuka besar dan kecil? Tentu saja kebijakan mempengaruhi tingkat bunga dalam perekonomian terbuka besar. Tidak seperti dalam perekonomian terbuka kecil, namun
negara cara lain, baik dalam perekonomian terbuka besar maupun kecil, kebijakan yang meningkatkan tabungan atau menurunkan investasi menyebabkan surplus perdagangan. Demikian pula kebijakan yang menurunkan tabungan akan meningkatkan investasi menyebabkan defisit perdagangan. Dari kedua negara, kebijakan perdagangan proteksionis menyebabkan nilai tukar depresiasi dan tidak mempengaruhi neraca perdagangan karena hasilnya sangat mirip. Untuk sebagian besar pertanyaan orang dapat menggunakan model perekonomian terbuka kecil yang lebih sederhana, meskipun perekonomian yang diteliti tidak terlalu kecil. Demikian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih.